Kita mau bahas Braves Your Heart. Itu quotes dari Yamaha. Oke, siap. Lu tahu Yamaha kan? Sambil makan ya. Tahu lah. Produsen motor yang gede kalau di Indonesia. Dan dia juga produsen alat musik juga kan. Ya. Kalau lihat di Google sih dia awalnya justru yang alat musik bikin. Nah menarik pas lo bilang itu tadi apa motonya dia kan yang gua kenal ya. Itu kan karena kita lihat iklannya di TV itu yang nyanyi si Dewa 19. Gue pikir tadi tagline itu selalu terdepan. Ternyata pas di googling tagline itu ternyata apa tadi lo bilang? Braves Your Rap Heart. Your Heart. Iya. Jadi Braves Your Heart itu kayak gambaran dari mesin RPM. Semakin apa namanya tuh, semakin memompa lebih cepat gitu kan. Kelihatan juga dari brave, keberanian. Makanya kan konsep Yamaha kalau di otomotif itu konsep adrenalin kan yang digambarkan. Tapi hebatnya Yamaha ini, dia nggak terjun di produksi mobil loh ternyata. Nah itu dia. Soalnya kalau dari segi kekuatan ya, nggak mungkin lah segede Yamaha nggak bisa bikin mobil. Soalnya dia secara power harusnya ada, teknologi juga harusnya dipunya. Nah mungkin itu dia yang tadi kita bilang salah satu apa idealisnya dia mungkin ya, Ya, idealisnya si tim Yamaha itu. Ya tapi gimana juga ya, even dia nggak masuk ke dunia, maksudnya ke mobil gitu walaupun sama otomotif, tapi kan dia di musik aja udah gede, di motor juga ya udah tahu lah segede apa namanya di Indonesia ya. biasa dibilang walaupun dia bergerak di industri mesin, tidak terjun di industri mobil, dia nggak ngoyo bahwa kita harus bersaing dalam bisnis mobil juga gitu ya. Nah ya benar. Definisinya itu kayak apa ya, kayak sebenarnya nggak mengalah juga sih, tapi kayak ini orang tahu pasarnya dia, Ya, kebutuhan pasar tuh dia berarti pinter juga ya. ya benar. Ya, mungkin kalau dia masuk, dia bisa jadi dia mikir, wah bakal kalah juga nih sama Ferrari atau Lamborghini mungkin. Jadi nggak tahu juga sih, bukan orang dalamnya juga sih. Iya, tapi dia juga katanya kan super partnernya dia itu kan Toyota. Dia selalu nyumbang mesin ke Toyota gitu, Yamaha ini. Nah itu gue baru tahu juga tuh dari lu tuh. Nah, tapi harusnya sih iya juga. Soalnya kan namanya otomotif, ibaratnya satu rangkaian komponen gede ya, nggak mungkin ibaratnya semuanya tuh dibikin di satu tempat. Iya. Kan ibaratnya kalau kita tahu ya bikin misalkan kacangnya di mana, bannya di mana, spionnya di mana. Nggak mungkin di satu tempat sih semua kan. Iya. Kalau ngerangkainya di satu tempat, mungkin iya. Yamaha itu pernah jadi presetan kalau di produk lokal tuh namanya Kumaha. Apa itu? Itu dari presetan dari Yamaha. Kumaha. Jawabnya itu benar. Tapi Kenapa ya dia nggak bikin mobil gitu? Alasannya dari Kumaha kan ini harusnya Kumaha kenapa gitu. Tapi lucu juga ya, maksud gua adalah dia brand yang sempat dibuat jingle oleh band Dewa ya kalau nggak salah ya. zaman dulu kan sampai tahun 2000-an ya. Karena jarang gitu. Maksudnya dibikinin, kalau itu pengetahuan gue yang ini jarang atau band gede bikinin lagu khusus buat satu brand gitu. Nah yang pertama ya si Yamaha itu. Nah makanya awalnya gue kira slogan yang dia punya itu ya selalu terdepannya. Tapi nyatanya benar juga ya, sekarang dia di depan ya. Dengan adanya kasus Honda yang apa rangkanya suka patah itu, nama dia naik sekarang.
Ini enak juga nih. Itu di mana sih sekarang? Oh di IKEA. Kayak yang di Taman Anggrek. Selain band Dewa, ada musisi lain lagi nggak sih yang bawain brand-brand lain gitu? Nah itu yang awalnya gue tahu awalnya kan dari Dewa tuh. Nah baru dari belakangan lama-lama ada lagi band-band yang bikinin lagu buat brand. Contohnya Extra Joss. Dia bikin lagu pakai Jamrut. Nah terus yang terakhir yang nyanyi dangdut tuh Denny Caknan bikin lagu buat produk sarung. Nah kalau musik-musik itu dibuatin buat band, royaltinya kira-kira masuk kemana itu? Bahas kayak lagi rame nih. Gue nggak tahu sih kalau masalah hitungan royalti ya. Gue bukan orang kayak gitu juga. Oh, Bisa jadi masuk ke brandnya kali. karena kan sempat ada berita viral nih. Berita viralnya tuh pengamen yang tidak menyanyikan lagu, tapi akhirnya membawakan lagu soundtracknya Sarwa Dimor. Itu yang dibawain Denny Caknan. Iya. Karena kalau nggak bisa kena hak cipta dia. Kasian banget ya. Nah itu dia masalahnya. Gara-gara perkara hak cipta ya, larinya kemana-mana. Nah, mau lihat dari masalahnya sih gara-gara lagi apa-apa kita dipajakin. Dengan pengangguran banyak, apa-apa dipajakin. Jadi gimana mau hidup jadi? Iya. Sebenarnya itu yang paling berasa sih di kalangan ini ibaratnya ekonomi ke bawah ya. Kalau kita sih mungkin apa ya dibilang berasa juga cuman ya seperi-perinya gitu masih bisa gitu sekali-kali makan di mall. Ya. Emang kayak mereka kayak gimana coba boro-boro ibaratnya makan di masuk ke mall aja orang kayak gitu mikir. Tapi sekarang mall juga, gue perhatiin kayak jarang denger tentang musik mall ya. Kayak ini di sini nggak ada musik ini nggak gara itu kan. Kita bikin lagu aja apa ya? Bikin lagu sendiri. Iya. Kalau undang-undang itu bener kita lumayan juga. Kita bayar royalti buat kita sendiri. Iya juga ya. Kenapa kalian tidak berkreasi membuat lagu versi sendiri saja? Iya. Cuma kan ya jadi masalah tadi. Udah mau kita bayar ke diri kita sendiri dipajakin. Iya ya. Kalau pajaknya kecil, pajak ini mah kan gede persenan hiburan. Ini kata hiburan. Bunyi kan. Enak gak sih? Gue baru lihat. Enak. Itu pakai nasi itu ya? Apa? Ayam teriyaki. Pakai nasi bumbu apa? Ya. Jeruk. Baru bayar sih. Karena mesti cobain tuh ayam rica-rica, enak banget. Kayak Yang paling gue suka di sini tuh kopinya, lu bisa refill. ya. Terus? Jadi gue suka minum, gue cangkir biasanya. Iya bener ya, asal kayak di sini ya. Nah murah ya, 12 ribuan ya. Terus apa lagi tadi ya? Dagingnya utuh juga ya? Hah? Dagingnya utuh juga ya? Iya. Nggak itu. Nah, Iya. bahas tentang balik lagi ke review heart itu kan. Iya. Ini sebenarnya korelasinya kalau kita lihat memacu adrenalin ini sama seperti
aura farming yang dilakukan di pacu jalur ya, pacu jalur apa namanya tuh, lomba pacu jalur yang sekarang menjadi tren di seluruh dunia. Itu juga kan juga sebagai referensi dari, bukan referensi sih, sebagai bentuk pengejawantahan dari Raise Your Heart. Dan yang kedua, kalau gue lihat nih, Raise Your Heart itu pengejawantahannya bisa dalam bentuk film kemarin yang viral tuh, animasi Merdeka One for All. Dia pantang mundur walaupun dihujat. Tapi akhirnya rating penontonnya itu sendiri sudah sampai 2.000 viewer lebih. Iya, sebenarnya udah ada yang review. Dan itu menantang dia untuk membuat film itu setiap tahun. Jadi sebenarnya secara nggak langsung kita sudah mensupport mereka gitu kan. Iya. Dengan ikut memviralkan, termasuk kita yang bikin video di sini gitu. Iya. Ini termasuk S3 marketing juga tuh ya. Orang iklannya ya. Mungkin tujuannya emang punya tujuan lain. Tapi secara nggak langsung kok laku. Mirip ini nggak sih? Mirip kayak intelijen polisi yang disuruh mengintai seseorang sambil jualan nasi goreng. Iya. Nasi gorengnya ternyata enak. Iya. Dia pilih jualan nasi goreng. Iya. Jadi ada alternatif lain ya. Iya, bisa jadi. Melihat efek dominonya ya jatuhnya. Tujuannya kemana, larinya kemana. Tapi golnya sebenarnya dapet sih. Jadi sebenarnya slogannya itu sudah ada secara nggak langsung mendarah daging di kita semua ya, untuk memacu jantung. Tapi emang kehidupan di Jakarta juga sangat relate ya, memacu jantung. Sekarang ini kan banyak sekali kayak proses-proses dipajakin gitu, royalti dan sebagainya, kan itu memacu jantung dan kreativitas juga jadinya. Iya, benar. Tapi tujuannya biar kita lebih kreatif ya. Ini bukan sarkas ya, tapi mungkin jadi. Sekarang gimana nggak kreatif ya? Kita tiap gajian lihat angka, dana kita langsung berdebar itu. Soalnya tahu-tahu ibu kos lagi, istri, air, cicilan rumah, motor, mobil. Itu kan nggak makin bergerak kencang. Iya, langsung udah pada ditagih-tagihin. Iya. Dan setelah kita bayar-bayarin, melihat sisanya lebih terpacu lagi tuh jantung. Iya, lebih baca lagi gitu ya. Kalau bisa IGD samping rumah kita. Tapi mau gimana lagi ya? Kita mah kan cuma bisa ngoceh doang ya. Nah gitu, ngocehan gitu ya belum tentu benar juga. Nah yang bawa pakai phone bisanya asbun. Ya cuma kan paling enggak ibaratnya bisa jadi buat pembelajaran lah. Iya. Kalau ada patah zaman dulu yang bagus tuh ibaratnya ambil positifnya, buang negatifnya. Nah, walaupun banyak negatifnya. Atau ambil uangnya, jangan pilih orangnya gitu. Ya itu marak tuh di tahun. Itu kan positif kan. Ya, yang negatif kita buang dulu. Iya. Prinsipnya sebenarnya hampir sama sebenarnya. Tahun 2019 itu rame. Duitnya, buang amplopnya. Ya mau gimana lagi ya? Buat kita ya, apalagi masyarakat menengah bawah, dapat amplop warna merah sama biru itu lumayan bro. Aja udah 3 hari kerja, kan belum bisa makan, gaji belum turun, kayak gitu kita nggak mau. Iya. Nggak punya beban apa-apa lagi, kalau mikir pendek ya. Ya gimana? Mohon baik. Kayaknya kita udah kelamaan ngoceh nih. Sudah hidup. Sampai ketemu lagi di chapter selanjutnya ya.